Shalom, Sobat Berita Selamat Jari Dumah dimanapun berada. Mari kita awali hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum baca dan renungkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa kami kembali dapat menikmati hari yang baru dengan segala berkat dan sukacita yang boleh juga kembali kami rasakan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau tuntun dan bimbing agar kami dapat memahami firman Tuhan, bahkan dimampukan jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman yang menjadi dasar perenungan bagi kita terdapat dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat 13. Berbunyi demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dalam liturgi, khususnya liturgi ibadah minggu, terdapat doa pengakuan dosa, di mana itu merupakan seruan permohonan umat atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan dalam kehidupannya. Dosa yang secara manusia memalukan, tetapi di hadapan Allah harus kita akui karena tidak ada yang bisa kita tutupi. Manusia tidak akan pernah benar dalam kehidupan yang penuh dosa, tetapi mengakui bahwa dirinya berdosa adalah satu-satunya kebenaran yang dimiliki. Seperti yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, di mana walaupun seseorang melakukan kesalahan, tetapi ketika dia dengan rendah hati juga menyesal, mengakui dirinya bersalah, maka orang lain akan lebih bersimpati, bahkan mungkin saja dimaafkan kesalahannya. Hal yang sama dengan Allah. Ia lebih suka ketika umatnya mau jujur dan mengakui setiap kesalahannya. Tidak cukup hanya dengan mengakui, Allah juga menuntut perubahan terjadi. Allah mau agar setiap kita mengaku setiap salah dan dosa kita, lalu bertobat, yaitu berbalik dari dosa, dan menjadi pribadi yang sebelumnya menentang kehendak Allah, menjadi pelaku dari apa yang Allah mau untuk dilakukan. Meninggalkan dosa dan bertobat sebenarnya sesuatu yang tidak instan, butuh proses. Akan ada naik turunnya, dan hati-hati ketika Anda berada di fase ini, di mana kita ingin meninggalkan segala kebiasaan lama kita yang buruk, mungkin untuk beberapa waktu berhasil, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja kita kembali melakukan kebiasaan buruk kita itu. Ini bisa saja membuat kita merasa gagal dan tidak layak untuk bertobat. Ada perasaan bersalah yang mungkin dirasakan. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini, yang terdapat dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13b, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Menjadi umat yang taat dan melakukan kehendak Allah adalah proses. Dan bagi kita semua yang mungkin belum memulai, sedang memulai, atau bahkan yang sedang dalam proses, jangan menyerah untuk berusaha menjadi umat Allah yang melakukan yang terbaik. Karena Allah melihat hati setiap kita dan tidak pernah menolak umatnya yang mau datang kepadanya, bagaimanapun keadaan setiap kita. Selamat berproses untuk menjadi yang disayangi oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman-Mu hari ini dapat termetrai dalam hati dan pikiran setiap kami, dan mampukanlah setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami pun percaya bahwa kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan ke depannya akan diberkati, ditambahkan karunia, ditambahkan hikmat dan kebijaksanaan, dijaga dan dilindungi masuk dan keluar kami. Kami serahkan hidup kami sekalian hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Sobat, berita selamat Jari Dumah yang diberkati oleh Tuhan, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.